kasus sih udah ratusan ya. Udah ratusan. Suatu kerugian ya bagi para pencari keadilan ya. Masyarakat tuh akan dirugikan dengan menggunakan jasa. Ya tidak semua advokat yang menjalankan profesi ini dengan mengedepankan sikap-sikap kayaknya macam-macam profesi. Jadi dijalani saja. Hobi-hobi yang positif itu harus disalurkan. Bentuklah suatu komunitas untuk menyalurkan hobi-hobi. Itu hal yang positif. Jadi ya, untuk hal-hal yang positif kita selalu dukung lah. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Oke, kebetulan kita dari channel YouTube Obrolan ala Si Hombing, kita dapat info nih dari beberapa kalangan masyarakat. Bapak sering melakukan pembelaan untuk masyarakat lemah, juga membantu serta memberikan edukasi. Kalau boleh pertama kali dikenalkan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Saya Dr. Romi Sihombing. Untuk aktivitas di mana Pak? Untuk berkantor dan organisasi? Saya membuka kantor hukum ya, kantor hukum di Pulau Batu, Kota Bandung. Kemudian saya aktivis di organisasi advokat di Pradi Kota Bandung, kemudian di Ikadin Kota Bandung. Sekaligus untuk hobi saya ketua Bikers Advokat Indonesia. Oh, jadi sebagai legal di advokat juga bermain di dunia motor juga ya, Bikers Advokat Indonesia ya. Oke, untuk posisi di Bikers Advokat Indonesia di posisi apa Pak? Saya sebagai ketua. Oh, ketua, ya. Ketua BAI ya, untuk Bandung Raya. Bandung Raya. Ya. Berarti termasuk Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kota Cimahi, Bandung, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Oke. Awal terjun ke dunia advokat di tahun berapa Pak? Kalau di advokat saya masih baru ya, di tahun 2008 ya. 2008? Iya, 2008 saya baru menjalani profesi ini fokus ya. Iya. Fokus memang 2005 saya sudah menjadi advokat, cuman 2008 saya baru terjun langsung menjadi praktisi. Dan bergabung di Pradi. Bergabung di Pradi. Oh, bergabung di Pradi. Sampai saat ini untuk Bapak berapa banyak kasus yang udah tangani Pak Romi? Ya kalau kasus sih udah ratusan ya. Udah ratusan. Indonesia ya. Di seluruh Indonesia udah ratusan. Mengajar juga nggak menjadi dosen? Sekarang karena tuntutan dan permintaan dari berbagai kampus. Ya. Kebetulan spesialisasi saya di hukum pertanahan. Ya. Ya, saya mengajar di beberapa kampus, termasuk salah satunya di IPDN. Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ya, Jatinangor. Iya. Karena memang kebutuhan mereka, praja-praja itu akan menjabat sebagai camat atau lurah. Betul. Otomatis pemahaman tentang hukum pertanahan mereka harus lebih diperdalam lagi. Jadi untuk sekarang kalau domisili di mana? Kalau saya domisili di Kota Baru Parahyangan, di klaster Wangsakerta. Di Kota Baru Parahyangan. Ya. Oke. Dengan banyaknya masyarakat yang mengalami berbagai masalah Pak, terutama khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan umumnya di Kota Bandung ataupun Bandung Raya, banyak yang kurang mengerti tentang dunia advokat. Apalagi, mohon maaf tanda kutip, banyak advokat-advokat yang KW yang tanpa status mengaku advokat. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini Pak? Ya, itu kan suatu kerugian ya bagi para pencari keadilan ya. Masyarakat tuh akan dirugikan dengan menggunakan jasa advokat-advokat yang memang belum terlatih dan belum teruji. Jadi untuk itu ya
kami intens di organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi Divisi Bandung melakukan pelatihan terhadap advokat-advokat baru agar dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pencari hukum, pencari keadilan akan lebih dapat memuaskan atau mencapai sasaran yang diinginkan oleh para masyarakat pencari keadilan. Oke Pak, terus banyak beberapa image yang ada di masyarakat advokat itu, mohon maaf ini, dengan rates untuk rate price dari jasanya sangat besar. Apakah itu bisa sedikit melakukan klarifikasi Pak? Ya tidak semua advokat yang menjalankan profesi ini dengan mengedepankan sikap-sikap komersial ya. Tetap juga mereka punya kewajiban untuk melakukan pendampingan secara cuma-cuma atau prodeo. Cuman ya tergantung perkaranya, tergantung kliennya. Kalau memang yang tidak mampu ya wajib didampingi ya. Wajib didampingi secara prodeo gitu. Jadi untuk Pak Romi sendiri nih secara pribadi di luar organisasi, apabila ada masyarakat yang tidak mampu, mohon maaf, prasejahtera, meminta pendampingan hukum kalau memang itu dengan bukti konkret untuk dibela, siap gitu ya? Siap. Itu profesi ya, tuntutan profesi ya. Di kode etik juga diwajibkan untuk melakukan pendampingan cuma-cuma bagi kalangan tidak mampu. Itu suatu kewajiban bagi profesi advokat. Dari data kita, Bapak sekarang sudah doktor ya Pak ya? Ya, doktor. Apakah ada niat untuk track ke upgrade ke profesor Pak? Ya itu cita-cita. Itu cita-cita yang sekarang lagi saya perjuangkan. Kita perjuangkan. Jadi jam mengajar kita perbanyak, jam penelitian kita perbanyak, pengabdian masyarakat juga kita perbanyak. Ya mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman, ya dalam 2-3 tahun ini mungkin bisa tercapai. Nah kita lihat juga ada titel Bapak insinyur di depannya Pak, di belakangnya ada SH, ada Magister Hukum, terus ada CLI. Insinyurnya di bidang apa tuh Pak? Kalau saya insinyur di bidang agribisnis ya. Agribisnis? Ya, agribisnis. Itu saya dapatkan dari Universitas Sriwijaya Palembang. Unsri ya? Ya, Unsri. Kalau sarjana hukum dan magister Pak? Saya magisternya saya dapatkan dari Universitas Islam Nusantara. Kemudian doktornya saya dapatkan dari Unpas ya. Universitas Pasundan. Nah, kita ada sedikit agak unik Pak untuk titel CLI-nya itu ya. Di belakang itu titel untuk di CLI itu adalah sertifikat likuidator. Jadi kita likuidator terdaftar di Depkumham. Legal ya? Legal ya. Jadi seorang Pak Romi Siombing bisa untuk menangani perkara dengan mempunyai prosesi sertifikat legal likuidator ya. Profesi likuidator. Nah, selama dari mulai menjalani profesi sebagai advokat Pak, ada hal yang menarik apa Pak yang menurut Bapak ini hal unik, kasus besar, tapi agak dibuat sedikit ribet gitu Pak? Macam-macam dinamika dalam berperkara ya. Dalam kita beracara baik di Bandung, baik di Sumatera maupun di Jawa. Oh termasuk di luar daerah Pak ya? Ya banyak sekali yang kita udah tangani di Kalimantan. Termasuk terakhir saya di Makassar. Sulawesi, menangani sampai ke Sulawesi juga? Sampai ke Sulawesi. Ya dinamikanya macam-macam profesi ini ya. Jadi dijalani saja, semuanya juga akan membuat dengan etikat yang baik, semua juga akan menghasilkan hasil-hasil yang baik. Amin. Nah di dunia bikers kita ada dengar, kebetulan saya juga dari bikers Pak, kita ada dengar ada namanya Bikers Advokat Indonesia BAI. Itu awal terbentuknya seperti apa tuh Pak? Untuk Kota Bandung ini adalah komunitas advokat intinya yang memiliki satu hobi motor-motoran. Ya. Kemudian berkumpullah para advokat-advokat ini membentuklah yang namanya Biker Advokat Indonesia. Kemudian di tahun 2022 ini suatu tuntutan organisasi dimintalah untuk membuka chapter Bandung Raya. Kebetulan saya yang terpilih sebagai ketua umum untuk Bandung Raya. Oh, jadi Pak Romi Siombing sebagai ketua chapter Biker Advokat Indonesia chapter Bandung Raya gitu. Bandung Raya. Member udah berapa tuh Pak?
Kalau member kita ada sekitar 50 ya, advokat Bandung Raya. Itu all varian? All. Jadi tidak melihat CC, tidak melihat CC, tidak melihat apa. Jadi bebas, yang advokat yang memiliki kesamaan hobi yaitu motor-motoran ya bergabung dengan kita. Jadi syaratnya hanya status advokat? Ya, status advokat. Atau yang hanya boleh gabung di Pradi, Pak, baru boleh bergabung? Tidak semua. Multi ya. Multi. Lintas organisasi advokat. Ada dari Pradi, ada dari KAI, ada dari macam-macam lah. Jadi bisa sambil dari rekan-rekan yang komunitas bakers juga bisa bersilaturahmi ya ke baker advokat sekaligus untuk mungkin edukasi Pak tentang dunia advokat ya. Member yang terdaftar kita baru sekitar 50-an ya advokat. Nah, untuk recruiting nanti kita ada syarat-syarat. Minimal dia harus 2 kali ikut touring dan 1 kopi darat dah. Baru bisa bergabung, punya NRA gitu. Nah, ya, punya nomor keanggotaan di kita. Jadi ini untuk baker advokat ini udah se-Indonesia ya. Skalanya udah nasional ya. Skala nasional. Bandung Raya sendiri chapter ya. Chapter. Nah, dengan maraknya dunia komunitas ataupun klub bikers Pak, pandangan Pak Romi Siombing sebagai salah satu bikers juga advokat di Indonesia, apa pandangan Bapak untuk mengenai antara dunia bikers ini? Saya pikir itu bentuk ini ya, bentuk hobi ya, bentuk hobi dari para advokat. Hobi-hobi yang positif itu harus disalurkan. Dibentuklah suatu komunitas untuk menyalurkan hobi-hobi itu. Itu hal yang positif. Jadi untuk hal-hal yang positif kita selalu dukung lah. Jadi apabila dari rekan-rekan dari komunitas bakers manapun yang all varian ataupun mengarah pada merek tertentu atau sesi tertentu berniat mengadakan workshop Pak tentang sadar hukum dengan mengundang bakers advokat Indonesia sebagai salah satu keynote speaker, bersedia ya? Oh, bersedia. Salah satu visi misi kita membentuk baker advokat Indonesia itu ya di dalam menyalurkan hobi kita ya, kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, edukasi tentang hukum. Itu salah satu bentuk visi dan misi baker advokat. Ketika kita melakukan touring ke daerah, kita juga melakukan pelayanan kepada masyarakat, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat supaya lebih terbuka dan transparan, Pak. Ya, betul. Jadi apa yang selama ini sering menjadi momok bagi masyarakat apabila meminta bantuan hukum ke advokat sudah punya range tertentu, itu bisa dipatahkan, Pak ya? Bisa. Jadi tergantung ekonomi dari klien itu sendiri dan kasus yang ditangani. Ya. Karena kita dipayungi oleh kode etik advokat yang mewajibkan advokat untuk melakukan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, ketika seorang advokat diminta bantuan oleh masyarakat tidak mampu dan dia menolak, itu wajib dikenakan sanksi etik. Oh, ada di Pradi, Pak? Ya. Ada divisi yang menaungi itu, Pak? Ada. Boleh tahu, Pak, divisi apa, Pak? Ya, kita punya Dewan Kehormatan. Bisa diadukan ke Dewan Kehormatan. Intinya seperti itu. Untuk advokat sendiri, apabila ada hal, mohon maaf nih, misalnya berkenan dengan kriminal, berbenturan dengan pidana, ada juga tim pembelaan dari advokat, Pak? Ada. Di Pradi ada. Di Pradi ada. Boleh disebutkan di divisi apa tuh, Pak? Divisi pembelaan advokat. Untuk Pradi Kota Bandung, ya kebetulan saya dan rekan-rekan. Oh iya, Pak Romi dan rekan-rekan juga di divisi itu, pembelaan advokat. Ya. Jadi ketika ada advokat yang bermasalah secara hukum dalam konteks menjalankan profesinya, ya, kewajiban kita untuk melakukan pembelaan terhadap anggota. Jadi untuk masyarakat sendiri pun apabila ada yang, kan banyak ini Pak di masyarakat yang masih awam hukum dan kurang mengerti, kita tidak tutup mata, banyak yang mengaku-ngaku advokat padahal tidak punya legalitas. Itu bisa dilaporkan Pak ke Pradi? Bisa dilaporkan, itu perbuatan melawan hukum itu. Dan ditindaklanjuti itu Pak ya? Bisa ditindaklanjuti, status palsu namanya. Ya. Nah, untuk Bapak sendiri kira-kira melihat dari ini, terutama banyaknya permasalahan apa, kalau untuk cara memberikan edukasi ke masyarakat sebagai salah satu social control itu seperti apa, Pak? Coba diulangi. Bapak sebagai salah satu advokat di Indonesia, khususnya wilayah teritorial Bandung Raya dan juga bergabung di Pradi,
menurut Bapak sebagai motivator untuk ke masyarakat lebih mengerti dan memberikan edukasi tentang payung hukum itu seperti apa, Pak? Ya, sebagai advokat ya kita punya kewajiban ya, kita punya kewajiban untuk memberikan pengetahuan ya, pemahaman tentang hukum kepada masyarakat. Ya harapan kita di era-era ke depan ya masyarakat itu sudah melek hukum semua. Jangan ada lagi masyarakat yang diperdaya oleh para penegak hukum yang tidak menjalankan profesinya. Ya, semua masyarakat punya hak hukum. Itu yang harus kita perjuangkan. Itu yang harus kita sosialisasikan. Bukan kita bukan membela tindak pidananya atau perbuatannya, tetapi kita melayani mereka dengan memberikan hak-hak hukum yang dimiliki, yang diperintahkan oleh undang-undang kita. Jadi setiap warga negara mempunyai ketetapan hak, memiliki hak hukum, memiliki hak untuk memiliki hak hukum dan perlindungan hukum, dan gitu, perlindungan Pak. Hukum. Nah, seiring dengan banyaknya pembangunan, Pak, sekarang di desa-desa, apalagi desa terpencil, mohon maaf nih, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, Pak. Betul. Apakah boleh masyarakat itu melakukan laporan untuk sharing ke pihak advokat, Pak, untuk mengetahui agar terjadinya transparansi di hal-hal pembangunan tersebut, Pak? Sebatas konsultasi boleh-boleh saja. Jadi kalau memang ada dugaan, tindak pidana dalam menjalankan fungsi aparatur di tingkat desa, ya bisa dikonsultasikan dengan advokat. Ya, di mana permasalahan hukumnya. Ya itu menjadi kewajiban advokat untuk dapat menerangkan kepada masyarakat. Ini seperti itu. Jadi advokat juga sebetulnya sebagai mitra dan sosial kontrol di masyarakat, Pak ya? Betul. 4 pilar penegakan hukum salah satunya profesi ini. Advokat. Ya, kita tahu bahwa 4 pilar penegakan hukum, 1 jaksa, hakim, polisi, dan advokat. Itu jelas tertuang dalam undang-undang, Pak ya? Jelas tertuang dalam undang-undang 2 ini. Undang-undang advokat ya 18 tahun 2003 tentang advokat. Bahwa 4 pilar, 4 lini sektor itu adalah jaksa, hakim, polisi, kepolisian, dan advokat. Jadi tidak ada salahnya apabila ada laporan dari masyarakat untuk meminta bantuan perlindungan hukum ke advokat, Pak. Oh, tidak salah. Itu adalah langkah yang tepat ketika masyarakat meminta advokat atau meminta konsultasi kepada advokat untuk memperoleh hak-hak hukumnya. Apa harapan Bapak untuk masyarakat khususnya Kota Bandung Raya ini dan umumnya di Indonesia tentang dunia hukum yang lebih baik itu perdata ataupun pidana? Saran Bapak kepada masyarakat untuk lebih mengetahui, Pak, ataupun mengerti. Ya, masyarakat tidak perlu terkekang oleh pandangan bahwa semua advokat itu komersil. Bahwa fungsi mulia dari profesi ini adalah melakukan atau membantu masyarakat secara cuma-cuma. Jadi saya pikir masyarakat jangan terkekang oleh image bahwa profesi advokat ini profesi komersil. Jadi tidak semua advokat yang komersil, tapi mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan cuma-cuma. Itu pesan dari undang-undang dan pesan dari kode etik advokat. Jelas tertulis. Jelas tertulis. Oke. Terus pandangan Bapak kepada pihak pemerintah setempat ataupun pihak pemerintah kita, terutama yang pembangunan di masyarakat yang menyentuh langsung instansi-instansi, masukan dari Bapak seperti apa, Pak? Ya, selalu terbuka, selalu mengedepankan asas keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam setiap program, dalam setiap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh para aparatur, ya mereka selalu terbuka informasi ini kepada masyarakat sehingga masyarakat jangan bertanya-tanya dan memiliki praduga-praduga terhadap kinerja para aparatur. Oke, Pak Romi, terakhir kita minta closing statement dari Bapak untuk para advokat muda dan masyarakat. Ya, buat para advokat muda, jalankan apa pesan dari Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat yang memberikan
kewajiban bagi kita dalam menjalankan profesi ini untuk memberikan bantuan cuma-cuma atau prodeo kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Buat bagi penegakan hukum sekarang, ya kita antara fungsi advokat dan fungsi masyarakat harus bekerja sama, satu pemahaman untuk melakukan fungsi kontrol terhadap penegakan hukum di Republik ini. Terus untuk masyarakat, Pak? Ya, untuk masyarakat dihilangkan rasa ketakutan, rasa kekecewaan kalau memang menemukan advokat yang selalu mengedepankan budaya-budaya komersil. Yeah. Jadi ketika mengalami permasalahan hukum, silakan datang kepada advokat yang bagaimana ya, maksudnya diminta bantuan. Kalau memang tidak bersedia karena alasan ekonomi, sementara si klien sudah menunjukkan bukti ketidakmampuannya, silakan datang ke kami ke Pradi dan akan ditindaklanjuti. Dan kami akan layani dengan cuma-cuma selagi memang itu ditunjang dengan keterangan tidak mampu atau prasejahtera, Pak ya. Betul. Dan satu lagi, Pak, terakhir, apakah ada jaminan perlindungan hukum untuk korban, Pak, ataupun bagi si pelapor dalam hal ini, Pak? Ya, negara dan hukum regulasi peraturan perundang-undangan jelas menjamin hak masyarakat yang merasa dirugikan, sehingga jaminan perlindungan hukum sudah jelas di situ bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, equality before the law, ya kan, kesamaan di muka hukum. Oke, Pak, kita juga terakhir kali ini, mohon maaf, kita ada ini, ya, Bapak, kita lihat dari beberapa toko buku ada menerbitkan buku terbaru, Pak. Betul. Boleh tahu, Pak, apa, Pak? Sekaligus juga untuk kita edukasi ke masyarakat, Pak. Betul. Kebetulan bisa ditunjukkan, Pak. Betul. Kebetulan saya konsentrasi dalam hukum pertanahan, hukum agraria, sehingga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, saya harus meluncurkan sebuah buku yang berjudul Cacat Administrasi Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan. Jadi alasan terbitnya buku ini karena kami melihat bahwa fakta di pengadilan perkara tentang hukum pertanahan, perkara sengketa tanah itu sangat tinggi sekali. Betul. Dalam setiap tahun di pengadilan manapun di Indonesia, sehingga kami berpikir bahwa masyarakat perlu diedukasi. Untuk itu kami mencoba menuangkan dalam buku yang sekarang kami launching untuk memberikan pengetahuan tentang hukum pertanahan bagi masyarakat. Oke, jadi ini langsung Bapak tulis sendiri ya, Pak? Saya tulis sendiri. Bekerja sama dengan penerbit mana, Pak? Prenada, Jakarta. Prenada. Ya. Oke, Pak. Terima kasih perbincangan kita hari ini, Pak. Semoga bisa menjadi edukasi untuk semua masyarakat. Dan juga kita pengen masyarakat juga mendapat transparansi tentang hukum. Terima kasih.